Jadi baru-baru ini media sosial X dihebohkan dengan perseteruan antara netizen Korea atau Kinets dengan netizen Indonesia yang bisa dibilang cukup panas. Ya gimana gak panas, Kinets ini bilang masyarakat Indonesia mengikuti kebiasaan si Panse karena melanjutkan tradisi makan dengan tangan. Bahkan masih banyak lagi kata-kata rasisme lainnya yang mereka lontarin ke masyarakat Indonesia. Entah itu dibilang kita tinggal di hutan, ngerendahin gaji, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan yang terbaru, fans BTS atau ARMY ini sampai ngasih kabar soal pembatalan konser di Indonesia. Yang jelas beberapa fansnya khawatir idolanya itu bakalan dihujat kalau tetap ngotot mau tampil di sini. Tapi terlepas benar atau enggaknya kabar itu, yang jelas isu ini udah bikin suasana makin panas dan memunculkan reaksi cancel dari sebagian orang. Ya sebenarnya sih rasisme ini udah dilakukan sebagian warga Korea dari tahun lalu. Jadi sebenarnya sempat muncul gitu forum bernama Indosarang yang katanya jadi ruang diskusi buat orang Korea yang tinggal di Indonesia. Kalau dilihat secara konsep, harusnya itu jadi wadah buat sharing pengalaman atau seenggaknya adaptasi sama kebiasaan orang Indonesia. Tapi sayangnya, forum ini malah digunain buat ngejulit. Ya lu bisa lihat sendiri tuh di layar, kata-kata hinaannya parah banget itu. Ada yang ngehina bawa ras, bahkan kagetnya sampai ngehina agama. Dan ini menurut gue kontradiktif banget loh sama orang Korea Selatan yang selama ini tuh dikenal cukup vokal soal isu diskriminasi terhadap orang Asia di luar negeri. Bahkan mereka tuh sampai bikin kampanye Asia Life Matters. Di sini jadi ironi gitu, mereka nuntut solidaritas ke luar negeri, tapi warga negara mereka sendiri yang rasis, bahkan ke sesama negara Asia. Sekarang kayak gini, ketika sentimen rasis ini udah mulai nyebar sampai bikin cancel culture, efeknya ini bakal jadi bahaya buat negara Korea itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, industri hiburan Korea Selatan itu justru salah satu mesin ekonomi terbesar negaranya. Entah itu K-pop, K-drama, film, sampai pariwisata Korea selama ini tuh bergantung banget sama pasar global, termasuk Asia Tenggara. Bahkan lu pasti tahu banget lah, kalau fanbase K-pop Indonesia itu bener-bener besar banget. Dan tentunya ini kan jadi pertanyaan ya, kira-kira apa nih efek ekonominya dari perlakuan rasisme orang Korea? Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas apa dampak rasisme Korea terhadap ekonomi negaranya sendiri. So, disimak sampai habis. Sebelum lebih jauh ngomongin dampak ekonomi dari rasisme orang Korea, gue mau bahas dulu salah satu sektor paling kuat di Korea Selatan, yaitu industri K-pop. Industri ini tuh menurut gue nggak bisa disepelein sama sekali ya, karena kalau gue lihat datanya aja, K-pop itu nggak seperputaran ekonomi ke Korea sekitar 10 miliar US dollar per tahunnya, atau kalau gue convert ke rupiah, ya kira-kira sampai 160 triliun rupiah per tahunnya. Buat bayangan aja nih ya, gedung Burj Khalifa di Dubai aja, pembangunannya itu cuma 24 triliun. Dan ini berarti uang yang tadi itu bisa dipakai buat 6 kali gedung Burj Khalifa. Gokil banget ya kan? Maksudnya gini loh, uang yang tadinya itu datangnya dari macam-macam sumber pemasukan, ada yang jual album fisik, streaming YouTube, konser tur dunia, iklan, endorsement, sampai ngejual merchandise resmi. Dan di sini Indonesia punya peran yang gak kecil. Ya lu tau lah ya, Indonesia ini negara yang punya banyak banget fanbase K-popnya, bahkan terbesar di dunia. Makanya beberapa netizen pun bilang kalau fansnya mereka tuh punya para social relationship sama idol K-popnya, dimana mereka tuh seolah-olah kenal deket banget. Padahal mah ya sebenarnya enggak gitu. Bahkan idolnya pun bodo amat dan gak peduli sama sekali. Tapi herannya setiap kali ada yang ngumumin tur Asia, Jakarta selalu masuk list tour buat boyband sama girlband. Gue gak tahu sih sebenarnya apa yang buat mereka ini ditunggu banget sama fansnya. Karena pas tiket konser dijual di websitenya aja, itu sering ludes dalam hitungan menit. Sekalipun harga tiket itu paling murah di sekitar 1,5 juta. Dan gak heran juga, mereka tuh nge-war tiket sampai servernya ngedown. Artinya apa? Yang beli tiket itu bukan lagi 100-200 orang, tapi puluhan ribu orang dalam satu event. Belum lagi nih ya, fans K-pop ini ternyata bisa spend uang mereka tuh lebih banyak gitu, kayak buat photocard, lightstick, poster, sampai item lainnya limited edition. Ini pun kalau di restock lagi sama mereka, pasti sold out terus. Bayangin deh, pasar sebesar Indonesia tadi tiba-tiba hilang gitu aja karena ada sentimen negatif akibat rasisme warga mereka sendiri. Arus uang triliunan yang harusnya itu jadi sumber ekonomi Korea Selatan tiba-tiba nguap karena boikot oleh warga Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Jangan pernah lupa tuh, kekuatan K-pop itu ada di fanbase-nya, karena mereka tuh jadi penentu trendingnya Korean Wave. Begitu fans yang melemah di salah satu pasar terbesar mereka, otomatis valuasi bisnisnya itu juga bisa ikutan hancur. Kalau gue lihat realitanya, pasar industri entertain Korsel itu tuh paling royal ya ke negara-negara di ASEAN. Dan kalau gue tarik ke belakang sedikit,
Waktu perang Korea dulu pun, beberapa negara Asia Tenggara kayak Filipina dan Thailand ini ikut kirim pasukan di bawah PBB buat bantu Korea Selatan. Yang artinya, hubungan mereka sama kawasan ini tuh bukan cuma soal bisnis yang lu lihat kayak hari ini, tapi juga ada sejarah di mana negara mereka tuh pernah chaos di masa perang. Nah masalahnya, waktu kemarin ribut di media sosial, yang dilawan itu justru siblings, yaitu fans Asia Tenggara yang selama ini tuh jadi mesin beli album ataupun mesin beli tiket konser. Ya intinya ASEAN tuh kayak mesin cetak uangnya mereka lah. Sebenarnya kalau agak ekstrim dikit, coba deh Korea Selatan setahun aja bikin konser K-pop full cuma dari negara sendiri, tanpa tur Asia Tenggara, tanpa Jakarta, dan tanpa Bangkok. Kira-kira segede apa gitu skalanya? Dan uangnya sebanyak apa sih kalau dibandingkan dengan tur dunia ya kan? Ingat loh ya, industri ini bisa besar bukan karena cuma punya artis yang bagus aja, tapi karena punya pasar yang fanatik dan loyal. Dan pasar itu ada di luar negeri. Makanya nih ya, pas begitu isu rasisme ini naik, yang kena bukan cuma perasaan fansnya doang, tapi sampai ngubah persepsi dari fans maupun orang awam. Orang kan jadi mikir dua kali gitu, semisal mau wisata ke sana, entah itu takut dikatain item, monyet, dan segala macam lainnya. Pariwisata itu sensitif banget sama persepsi. Begitu orang itu sampai trauma, ya mereka bakal pilih negara lain yang cenderung respect sama turis. Dan ketika rasa kecewa itu udah numpuk, unek-uneknya tuh pindah ke media sosial sampai jadi sebuah gerakan. Lu tuh harus sadar lah, selama ini kita cuma dijadiin pasar buat memperkaya mereka. Dan sebenarnya wajar ya kalau terdengar emosional. Tapi ya, di dalam logika ekonomi, kalau konsumen berhenti beli, ya mereka bakal kehilangan uang. Terus juga nih ya, yang bikin makin aneh, waktu isu ini memanas, yang kelihatan minta maaf atau klarifikasi justru beberapa investor di Korea. Bukan orang-orang yang awalnya itu ngelontarin komentar rasis itu sendiri. Klarifikasi ini sebenarnya bagus buat meredam emosi dari siblings atau fans K-pop di Indonesia. Cuma kalau amarahnya udah sampai ngajakin boykot Korsel, artinya rasisme yang dilakukan kemarin itu udah sampai ngelewatin batas. Isu ini tuh sebenarnya simpel, tapi efeknya bisa jadi domino kemana-mana. Komentar rasis yang mungkin buat sebagian orang cuma dianggap bercandaan atau luapan emosi sesaat, ternyata bisa ngebawa negaranya menuju kehancuran ekonomi. Karena di zaman sekarang, semua itu bisa tersebar dengan cepat dan ada jejak digitalnya. Dan ketika hal itu udah sampai ngerendahin orang, ya wajar kalau mereka sampai ngambil sikap buat boikot. Korea Selatan itu kuat banget karena citranya. Mereka dikenal banget kreatif, dan perlu diakuin kalau industri hiburan itu bisa relate sama banyak kondisi. Tapi balik lagi, mereka ini bikin semuanya karena ada orang luar negeri yang nonton dan beli. Bahkan ada juga fans yang streaming tiap hari, sampai nabung berbulan-bulan buat konser satu hari doang. Fans itu kalau udah sefanatik itu, harusnya dibikin nyaman dengan membuat seolah-olah idol itu memperhatikan mereka. Tapi ya sayang aja, warga negara sendiri yang blunder, sampai ngerendahin masyarakat Indonesia dan Asia. Bisnis itu mainnya kali-kalian. Kalau boikotnya terjadi dalam jumlah yang besar, ya ruginya pasti besar juga. Karena industri hiburan dan pariwisata itu hidup dari banyaknya orang yang datang dan belanja. Dan ini bukan berarti Korea Selatan bakal langsung jatuh. Gimana pun mereka tuh tetap negara maju dengan ekonomi yang besar. Tapi yang lagi diuji di sini adalah reputasi mereka di mata dunia. Reputasi itu dibangun lama banget, tapi bisa jatuh juga kalau publik itu merasa direndahin. Justru di sini nih, urgensi buat mereka bisa bersikap lebih dewasa. Seenggaknya harus ngakuin kesalahan kalau memang ngerasa ada. Tujuannya nggak jauh-jauh buat bikin citra mereka tuh balik kepercayaan lagi kayak dulu. Dan pada akhirnya, kekuatan negara modern bukan cuma soal uang doang, tapi soal gimana mereka memperlakukan orang lain. Karena di dunia saling terhubung kayak sekarang, sistem sosial bisa berujung ke dampak ekonomi. Coba, kalau menurut lu, kira-kira netizen Indonesia sama siblings ini tuh bisa balik percaya lagi nggak sih sama Korea Selatan? Atau malah mereka udah sepakat buat boikot? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.